Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi sehat Alisan, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Zainal Arifin dari Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Alisan Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini saya akan berbagi tip hidup sehat dengan wargi sehat sekalian dengan cerdik. Waduh, ini ada cerdik. Sudah hadir di studio bersama kami. Beliau adalah Kepala Instalasi Rawat Jalan Eksekutif dan Medical Check Up. Kita sapa dulu ya wargi. Assalamualaikum Ibu Hartati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, wargi sehat sekalian, sebagaimana tadi saya informasikan bahwa kita ingin berbagi tip hidup sehat dengan cerdik, ya. Apa sih itu cerdik gitu kan? Nah, nanti kita akan banyak bicara mungkin pada satu poin saja gitu. Tapi saya ingin sampaikan kepada wargi sekalian tentang cerdik. Nah, supaya kita bisa menjaga kesehatan kita, paling tidak lakukan oleh kita C-nya. Apa sih Mbak C-nya itu? Cek kesehatan secara rutin. Nah itu harus sekalian, cek kesehatan secara rutin. Jadi bagi kita itu wajib melakukan pemeriksaan kesehatan. Bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit, termasuk di Alisan bisa ya? Tentunya bisa, Pak. Jadi di Alisan tidak hanya menyiapkan klinik-klinik untuk orang sakit, tapi untuk orang sehat juga ya, supaya sudah disiapkan. Tahu kondisi kesehatannya. Nah, gitu. itu artinya. Jadi di C-nya itu cek kesehatan secara rutin. Oke, yang kedua ada E. E-nya itu apa kira-kira E-nya ya? Menyahkan asap rokok. Jadi bagi yang masih merokok saat ini atau keluarga ada yang masih merokok, coba tolong deh, mulai saat ini berhenti merokok. Oke, lanjutnya apa sih Mbak? Cerdik. R-nya apa Mbak? Rajin apa? Rajin makan, rajin minum, rajin beraktivitas ternyata. Nah, warga sekalian, rajin berolahraga, R-nya gitu ya. Kemudian D-nya apa? Diet. Nah, ini baru makan. Diet, makanan sehat dan gizi seimbang tentunya. Iya. Jadi harus asupan makanan kita harus ada gizi seimbang gitu. Iya. Oke, untuk I-nya Mbak apa kira-kiranya ini? Kelola stres. Bukan I-nya nih. Masih iya? Iya, betul. Belum sampai pada K. I-nya, ingat ini apa? Iya. Istirahat yang cukup. Nah, jadi warga sehat sekalian jangan terlalu banyak gadang deh ya. Iya. Apalagi sekarang pandemi belum berakhir. Sudah ada lagi virus baru apa namanya? Hepatitis akut berat gitu ya. Maka kita harus jaga istirahat kita. Dan baru nih yang terakhir, Mbak. K-nya apa tuh? Cerdik. Nah, kelola stres. Jangan stres. Oke, mari sekalian. Jadi yuk kita jaga kesehatan kita dengan cerdik. Baik, karena sudah ada di tengah-tengah kita Kepala Instalasi Rawat Jalan Eksekutif dan juga Medical Check Up, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang cek kesehatan. Nah, oke nih Bu Hartati, kita kan tadi salah satunya adalah dengan cek kesehatan. Tuh. Di Alisan itu tadi kan Bu Hartati menyebutkan bukan hanya untuk orang sakit Pak, tapi juga untuk orang yang sehat. Nah, kira-kira punya apa saja sih di Alisan ini untuk cek kesehatan? Coba kita ingin dengar. Warga juga pasti ingin dengar. Ya, alhamdulillah Pak Jainal ya, untuk RSUD Alisan ya memang tidak hanya menyediakan klinik untuk orang sakit ya, tapi sudah lengkap di sini kita siapkan juga untuk orang-orang yang sehat. Ya. Jadi kita merubah image lagi bahwa rumah sakit itu tidak hanya untuk orang yang sakit. Tapi orang sehat juga datang ke rumah sakit untuk tadi cek kesehatan secara teratur atau rutin. Minimal paling tidak 1 tahun sekali. 1 tahun sekali ya. Apalagi kalau sudah ada dari riwayat penyakit keluarga ya Pak ya yang memang sifatnya menurun. Nah, ya kan? Iya. Nah, itu paling tidak kita harus rutin. Untuk cek. Catat luar gitu ya, catat kita harus cek kesehatan secara rutin. Nah, alhamdulillah Pak untuk RSUD Alisan ya untuk medical check up sekarang sudah lengkap Pak. Lengkap ya? Lengkap ya. Nah, kita sudah ada beberapa paket
ya di RSUD Alisan. Tapi sebelum saya berbicara tentang paket apa saja ya yang sudah disiapkan di RSUD Alisan ya, tentunya kita harus tahu dulu tujuannya kita medical check up. Nah itu ya. Yang perlu diketahui bahwa medical check up itu ya, kenapa kok ditujukan untuk orang sehat, bukan orang sakit. Jelas kalau orang sakit dia berobat, ya kan. Tapi kalau orang sehat tentunya, kenapa sih saya sehat harus dicek? Tentunya kalau misalnya nanti dari hasil pemeriksaan diketahui ya ada suatu kelainan, kita bisa mengobati secara dini. Berarti deteksi dini ya. Itu juga kan lebih ya, baik Pak, ya? mendeteksi sebelum terlambat. Gitu lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena biayanya tentunya lebih besar gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu gitu ya. Jadi kalau datang ke rumah sakit, image kita sudah dirubah, tidak hanya untuk yang sakit tapi yang sehat. Itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi gitu untuk mendeteksi ya tujuannya Mbak ya, bukan untuk mengobati. Jadi kalau mendeteksi kan berarti tidak masuk pengobatan. Kalau tidak masuk pengobatan biasanya asuransi juga jarang yang cover, kecuali yang khusus untuk asuransi itu, apalagi BPJS belum barangkali. Belum. Jadi ini untuk pasien-pasien yang memang bayar umum ya Pak ya. Kita artinya secara mandiri ya, ingin melakukan medical check up. Baik wargi sekalian, ingin tahu kan di mana tempatnya medical check up? Misalnya tanya-tanya di mana sih tempat medical check up? Di sebelah mana sih Bu? Ya, kalau medical check up Pak untuk saat ini itu bergabung dengan klinik eksekutif. Ya, jadi di gedung A lantai 1. Tapi alhamdulillah Pak, sekarang kita medical check up-nya itu sistemnya itu udah kita one stop service kita. Jadi pasien itu nggak usah kemana-mana ya. Ronsen sudah bisa dilakukan di situ, ya kan. Kemudian kalau misalnya perlu pemeriksaan lab sudah ada di situ gitu ya. Kalau misalnya ada tindakan atau kegiatan yang untuk jantung nih, treadmill bisa juga dilakukan di situ. Jadi pasien itu nggak usah berjalan ke luar gedung itu ya. Ada dalam satu gedung itu tindakannya. Alhamdulillah kita sudah one stop service, dan nggak kalah pentingnya kita di medical check up itu sudah disiapkan untuk yang konsultannya itu dokter-dokter spesialis. Ya, bahkan kalau misalnya diperlukan kita juga ada namanya medical check up kelayakan ya, itu disesuaikan dengan kasus. Kalaupun misalnya diperlukan nanti konsultasi ke subspesialis, kita siapkan juga. Subspesialis. Bicara-bicara ini kan udah ada tim tadi ya. Ada dokter spesialis, subspesialis juga, dokter umum juga tentu ada. Nah, biasanya kan orang nanya gini, apakah sudah dapat izin penyelenggaraan medical check up? Alhamdulillah, ada ya. Alhamdulillah kita sudah dari Kemenkes Pak. Jadi kita sudah ada timnya sebagai tim pemeriksa medical check up dari Kementerian Kesehatan. Nah, wargi ya, jangan ragu gitu kan. Tadi tempatnya di gedung A lantai 1 dan timnya ini sudah di-SK-kan oleh dari Kementerian Menteri Kesehatan. Kalau tidak saya Pak Menteri Kesehatan sendiri yang tanda tangannya. Pak. Baik. Justru itu yang penting. Yang penting kan, kita legalitasnya. Nah, ini wargi semakin penasaran aja nih Mbak, penasaran aja. Kan biasanya kalau medical check up itu mahal gitu ya. Tapi kan mungkin tergantung yang diperiksanya. Pak. Barangkali nih wargi ingin tahu dari mulai yang termahal sampai yang bisa dijangkau gitu, yang bisa dijangkau. Kira-kira ada paket apa saja tuh untuk medical check up kita? Ya, kalau untuk paketnya sendiri ya, kita yang paling mahal nih Pak ya, yang paling mahal itu kita ada paket jamrut. Ya, paket jamrut itu ada laki-laki, ada perempuan, karena berbeda ya untuk pemeriksaannya ya. Jadi ada beberapa pemeriksaan yang lebih spesifik. Kalau misalnya laki-laki itu ada untuk USG prostat, ya kan, ya. Kemudian untuk pemeriksaannya juga untuk PSA. Nah, itu kan ya untuk adanya kanker prostat. Nah, itu. Jadi kalau untuk perempuan itu udah yang agak berumur barangkali. Nah, atau yang masih muda kayak saya. Juga harus gitu ya. Kan masih muda gitu. Nggak menutup kemungkinan Pak. Gitu kalau ya? penyakit itu kan nggak lihat usia gitu, ya kan. Nah, itu. Jadi ada paket termahal nih ya. Itu nanti tarifnya juga kita tayangkan ya Pak ya. Coba ada nggak dilihat jamrut itu yang seperti apa?
apa? Iya. Yang bisa jamrut lihat. ya. Nah, ini ya. Oh, jamrut. Kita di angka 3.750.000, tapi itu sudah ada CT scan kepala, Pak. Oh, udah CT scan kepala. Sudah ada CT scan kepala. Padahal kalau CT scan kepalanya sendiri aja itu bisa lebih dari 2 juta ya. Gitu. Luar biasa ini kan, Pak? Bisa dapat CT scan, bisa dapat periksa USG, PSA, ronsen dan lain sebagainya. Cuma 3.750.000 tuh, Wargi. Itu yang paling mahal untuk laki-laki gitu ya. Kalau yang perempuan sama yang enggak? Perempuan sama, hanya Harganya berbedanya beda, kan ada pemeriksaan dia lebih kalau misalnya perempuan ada pap smear, jadi untuk mengetahui ada untuk kanker rahim CA cervix ya kan, kita deteksi dini. Nah, itu makanya kalau pap smear itu kan nggak harus lansia, nggak harus yang usia lanjut, tapi begitu dia sudah melakukan hubungan, dia harus dicek ya kan. Nah, itu jadi kita siapkan di situ ada USG kandungan, ada pap smear juga. Lengkap gitu. juga ya. Ada CT scan juga. Ada CT scan juga. Wargi luar biasa memang nih Bu Hartati ini ya. Paket 3.750.000 udah dapat banyak ternyata. Yang paling mahal dapat banyak. Paling banyak. Iya. Kalau yang termurah yang termurah kita ada. Jadi sebenarnya dalam membuat paket ini kita juga lihat permintaan dari konsumen gitu ya. Jadi kita apa aja sih yang dibutuhkan gitu ya. Kan kadang ada yang saya perlu nih surat sehat saja, tapi kita kalau di rumah sakit kita dasarnya tidak hanya tensi saja, Pak. Tentunya harus ada dasar kita menentukan untuk ini bisa keluar surat sehat ya. Makanya kita paling murah juga di situ di angka 250. Kita sudah ada ronsen, kemudian ada pemeriksaan juga dari dokter. Juga ada ya? Kalau lab enggak, Pak. Itu di atasnya ronsen lagi ya, itu ada. Ya, jadi hanya ronsen tapi ada pemeriksaan tanda-tanda vital dan juga pemeriksaan dari dokter juga itu, Pak. Iya, jadi, itu yang paling sederhana. Itu paling sederhana. 250.000 Wargi udah dapat ronsen, dapat pemeriksaan dokter, dapat rekomendasi. Iya. Wah, coba kalau ronsen saja, Pak, udah di angka lebih dari 100.000 kan? Ya kan? Periksa dokter 100.000 ya. Ini 250.000 udah dapat semuanya, dapat rekomendasi juga. Ya kan, dapat rekomendasi. Coba nanti kan tadi udah bicara yang termahal 3.750.000 paket jamrut ini, ada yang termurah juga ya. Ada paket apa lagi coba bisa ditayangkan sama itu, coba dilihat. Kita lihat ya. Nah, di sini ada kita memang untuk paket ini kita ambil batu mulia, Pak. Ya kan? Jadi pasti kalau dilihat yang paling dari mahal sampai ke yang paling murah ya istilahnya. Berarti kalau yang paling itu batu kerikil ya. Enggak, Pak, kita bukan paketnya bukan diamond, paket kerikil, bukan. Ya, jadi ada paket jamrut ya, kemudian ada jadid ya, ada ruby, ada safir, Pak, kemudian diamond ya. Nah, kemudian itu diamond itu ada sampai diamond A, B, C, D. Nah, itu kita sesuaikan dengan permintaan dari konsumen. Ya. Nah, itu. Tetapi yang perlu kita ketahui, Pak, ya, dan ketahui oleh semuanya nih, nggak kita aja nih ya, bahwa untuk kita tidak menutup ya. Kadang ada permintaan medical check up dari perusahaan yang memang mereka punya standar sendiri, gitu. Kita bisa ngikut ya. Kita bisa customize ya. Betul. Jadi bisa custom lah, gitu. Jadi sesuai dengan permintaan gitu, Pak. Ya, jadi. Siap. Nah, selain itu, Pak, kita juga kemarin nih, Pak, tahun kemarin ya, sudah ada untuk medical check up untuk PNS yang 80% ke 100%. Dari CPNS ke PNS. Ya, jadi kan untuk ininya 80% kan. Baru ya, kemudian kita ke PNS 100%. Nah, itu udah Pak, kita kemarin sejabar kurang lebih 1.880. Oh, udah dipercaya ya? Alhamdulillah, dipercaya sama BKD Provinsi Jawa Barat memeriksa yang CPNS masuk ke PNS. 1.880-an. Termasuk dari perusahaan-perusahaan juga bisa ya, misalnya ada yang mau sudah banyak, Pak, kita dikirim ke luar negeri. Betul. Gitu jadi kan? Dari perusahaan misalnya untuk selain perusahaan, Pak, ya, kalau misalnya ini ada TKW ya, Pak, ya, misalnya ke Jepang ya, ke Abu Dhabi, kemana, nah itu gitu sudah ke Arab, itu sudah, Pak, kita. Jadi kita menyesuaikan tadi custom gitu, kita menyesuaikan dengan permintaan dari konsumen gitu kan, karena memang
untuk standar kan perusahaan itu punya masing-masing gitu ya. Jadi kita tidak menutup itu, silahkan gitu ya. Kita nggak akan menutup itu. Nah nanti untuk tarif tentunya kita sesuaikan. Gitu kan. Jadi masih negotiable ya. Iya. Tapi udah ada tarif ya. Sudah. Paling tarif tidak sudah ada. wargi nanti akan bisa diakses informasinya kepada kami terkait dengan tarif ya. Betul. Nah tadi kan bicara ada yang paket mandiri mulai dari yang apa tadi tuh? Jamrud sampai Diamond ya, sampai Diamond. Kemudian juga ada paket lain selain perusahaan atau CPNS atau CPNS ke PNS, misalnya saya mau umroh nih, saya mau haji, ini bisa nggak diperiksa di kita? Pak. Oh bisa ya? Bisa Pak. Iya, gitu. ya nanti kita sekarang kan udah lagi musim nih, musim haji, gitu kan? Bisa juga di kita bisa, ya? Oh, bisa untuk itu. Kemudian yang perlu diketahui oleh masyarakat juga Pak, kita mungkin untuk instansi ya, kita sudah ada MCU kelayakan Pak. Ya, jadi MCU kelayakan itu misalnya nih, ya kan? Kita punya pegawai. Nah, pegawai kita ini kok sakit terus ya, kok izin terus ya. Nah, kan perlu dievaluasi nih, ya kan? Ada permasalahan apa, ya kan? Nah, biasanya itu diketahui itu, oh ya dari absensinya kok ini, terus sering izin, sakit. Nah, tentunya dari pihak instansi atau perusahaan pengen tahu, ya kan jelas gitu. Apakah ini masih bisa bekerja gitu ya, atau dia bisa bekerja di tempat yang khusus, ditempatkan ke tempat khusus gitu ya. Karena kalau ditempatkan di tempat yang saat ini ya, ternyata kok sering nggak masuk, terus sering sakit, ya kan. Nah itu kan perlu evaluasi, kan. Nah tentunya kita untuk memindahkan karyawan, ya kan, untuk atau pegawai kita istilahnya gitu ya, itu kan tidak semata-mata oh memindahkan kamu pindahnya ke sini, nah tidak, tanpa ada evaluasi dari tentang kesehatan dari ahlinya. Nah kita sudah ada Pak itu ya, MCU kelayakan. Itu ditangani dokter khusus ya? Langsung Pak, kita ada timnya ya, jadi nanti begitu biasanya Pak itu menghubungi saya dulu ya Pak ya, nanti mungkin kontak person saya bisa kita share ya Pak ya, atau mungkin nanti bisa ke bagian humas juga ya. Jadi dari instansi ya nanti bersurat gitu ya ke RSUD Al Ihsan ya, nanti siapa identitasnya gitu ya. Itu rahasia ya nanti ya, hanya perusahaan pribadinya dan rumah sakit yang tahu. Betul, nah itu nanti bersurat itu, jadi kita alurnya ya Pak ya, bersurat dulu. Nah nanti dari bagian medical check up akan menghubungi Pak, nanti dari kepegawaian instansi itu ya Pak ya. Jadi permasalahannya apa? Nah nanti kita akan bentuk timnya Pak. Karena kan untuk timnya itu disesuaikan dengan kasusnya. Karena tidak hanya satu kasus gitu kan. Berbeda kalau misalnya medical check up umum ya, kita sudah tahu oh iya ini. Tapi kalau untuk MCU kelayakan itu disesuaikan dengan masing-masing kasus. Karena nanti dokter yang menangani juga khusus ya. Gitu. Ada tim khusus ya. Ada tim khusus. Bisa nanti spesialisnya ya, nanti ada tim okupasinya ya, kemudian dari subspesialisnya kalau dibutuhkan. Nah kita sudah ada itu. Jadi untuk warga Bandung ya silakan gitu. ya. Jadi warga sehat sekalian tadi bukan hanya pribadi individu, tapi dari instansi warga sekalian yang punya, misalnya sekarang menjabat sebagai direktur, ya, komisaris di perusahaan atau pimpinan lah di lembaganya, ingin melakukan medical check up kelayakan untuk karyawan atau pegawai kita, bisa dilakukan di Al Ihsan. Jangan ragu, hubungi aja nanti Mbak Tati ya. Nanti kontak personnya nanti kita share. Oke. Baik nih Bu Tati. Selanjutnya barangkali wargi juga ingin tahu ya. Tadi kan sudah disampaikan A, B, C, D. Oh ada lagi Pak. Ini saya mau nikah. Gitu. Ini yang mau saya mau nikah nih, saya mau nikah, tapi ingin tahu pasangan saya dengan saya itu cocok nggak dari sisi kesehatannya, gitu. Apakah ketika kita bersama nanti ada jangan resiko kucing dalam karung gitu, ada resiko enggak untuk keturunan kita, misalkan sekarang harus begitu ya. Betul ya. Coba ada nggak di Al Ihsan ini? Alhamdulillah ada juga Pak. Kita nanti kita bisa lihat apa aja yang diperiksa. Ini tentunya paket pranikah. Jadi kita ada untuk yang laki-laki sama perempuan ya. Dalam membuat paket ini Pak, kita jelas konsultasi ke bagian kebidanan ya Pak ya, ya kan, untuk dari bagian yang lain juga kira-kira
apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Apalagi contohnya kan kalau kita pengen namanya nikah, pengen meneruskan ini ya Pak, keturunan ya kita ya. Nah tentunya kan pengen punya keturunan yang sehat ya kan. Nah seperti itu ya, generasi yang tentunya nanti berpengaruh juga untuk ini ya bangsa kita ya kan. Betul. Jadi banyak juga yang diperiksanya. Nah ini sudah kita untuk membuat paket ini juga kita konsulkan ke berapa biayanya? Kan kita ingin tahu. Ini sekitar 1.500.000-an. 1.500.000. Iya, Tapi lengkap ya pemeriksaannya. Lengkap, alhamdulillah. Dan ini udah standarnya lah kita ini itu untuk pemeriksaannya gitu. Nah, bagi yang masih belum nikah atau yang masih jomblowan jomblowati gitu kan. Oh ternyata udah ada rencana nikah, ingin cek dulu bisa di Alisan. Atau bagi wargi yang anak cucunya yang mau menikah gitu kan, bisa juga cek di Alisan untuk medical check up pranikah. Betul. Oke nih buat tadi kita udah cukup lumayan banyak ya. Kita bicarakan paket yang bagi individual, corporate, kemudian pranikah. Nah prosedurnya gimana sih kalau kita ingin medical check up di Alisan? Oh iya, sebenarnya sangat mudah ya Pak ya kita untuk prosedurnya. Jadi karena ini memang perlu persiapan ya Pak ya. Nah jadi 1 hari sebelumnya kalau bisa ya harus bisa lah ya kan, karena daftar dulu. Jadi ini online menghubungi aja. Online nggak? Untuk saat ini kita belum online Pak. Insya Allah ya kita untuk 1 bulan inilah nanti kita lagi bisa proses ya. Jadi gini, karena ini adalah khusus berbeda dengan klinik eksekutif ya Pak ya. Jadi diusahakan 1 hari sebelum itu sudah menghubungi medical check up Pak gitu ya. Biasanya nanti mereka kita minta untuk identitasnya ya. Jadi nanti kita langsung daftarkan ya kan. Jadi karena memang nanti kan kita lihat permintaan medical check up-nya apa ya, perlu persiapan kan mereka, tentunya itu perlu kita informasikan. Persiapannya apa saja. Nah itu jadi untuk pendaftarannya itu 1 hari sebelumnya. Ya 1 hari bisa sebelumnya. By phone ya? Bisa. By phone. Jadi WA silahkan gitu. nanti kontak personnya kan kita share ya untuk ininya. Jadi nanti gitu, dijelasin persiapannya apa, harus puasa atau harus tidak, puasa ya berapa lama minum, ya gitu kan. Nah karena nanti kan di medical check up kan selain nanti puasa di situ juga nanti apa aja sih, karena ada CT scan juga, ada USG juga kan yang lengkap ya tentunya. Itu yang harus kita sampaikan gitu agar hasil dari medical check up-nya itu lebih maksimal gitu loh. Jadi apa yang diharapkan oleh konsumen itu bisa kita memberikan gambaran yang lebih detail, akurat lebih akurat gitu loh ya kan. Kalau kita kalau kita tidak persiapan, kalau memang ini ya Pak ya, nah itu saya khawatirnya gitu ya. Oh ya pengen, kadang kan orang kalau nggak tahu alurnya seperti apa ya, nanti datang nggak puasa lagi gitu ya. Makan kenyang lagi ya. Pas cek kolesterolnya tinggi, gulanya tinggi. Nah ada Pak yang seperti itu. Akhirnya apa? Karena kita maksimal 8 jam. Akhirnya apa? Mau nggak mau kan harus nunggu. Jadi delay pelayanan. Ya kan? Pelayanannya delay. Nah seperti itu. Kalau misalnya, oh saya tetap mau sekarang gitu, nggak daftar 1 hari sebelumnya gitu ya. Kalau datang nggak puasa, berarti jam berapa tadi terakhir makan, ya kan? Kita akan layani, tapi tetap di jam pelayanan ya Pak ya. Tentunya hasilnya nggak bisa saat itu, gitu ya. Tentunya semakin mundur, gitu kan? Itu. Oke, nih yang terakhir tadi prosedur yang terakhir. Hasilnya berapa lama? Ya. Nah, insya Allah Pak, kalau hasilnya ya ini berbeda-beda Pak sebenarnya. Tergantung dari pemeriksaan ya. Seperti misalnya untuk paket jamrut aja Pak, itu kan di situ tidak hanya 1 dokter yang meriksa Pak, ada dokter spesialis saraf, ya kan, jantung, ya kan. Kemudian untuk CT scan ada dari radiologi. Ya kan. Nah itu tentunya kita dalam 1 hari kita analisa kan, hasilnya kita kumpulkan dulu. Itu biasanya 1 hari Pak. 1 hari berarti besok kita ambilnya gitu hasilnya gitu. Jadi seperti itu. Maksimal 1 hari. Iya maksimal 1 hari. Kecuali kalau yang sederhana. Hari itu bisa gitu. Untuk ini tergantung dari berapa banyak pemeriksaan yang dilakukan dan berapa dokter, karena kan nanti hasil analisa dari berbagai ini ya spesialis ya kan, itu kan disimpulkan gitu oleh dokter medical check up-nya gitu kan. Nah baru nanti akan muncul kan nanti analisa hasil
medical check up. Kesehatan. Oke nih, Gitu. menarik sekali wargi sekalian perbincangan kita dengan Ibu Hartati, Kepala Instalasi Rawat Jalan Eksekutif dan Medical Check Up, di mana kita ingin melakukan satu-satu upaya aja, cek kesehatan secara rutin. Ternyata Alisan sudah memiliki sarananya, tinggal bagaimana kemudian kita optimalisasi sarana tersebut. Terakhir barangkali Bu Hartati, agar wargi sekalian tidak bingung, saya harus menghubungi siapa, ke nomor berapa, mangga didugikan. Oh ya Pak, ini mungkin tambahan juga nih Pak ya, bahwa kita sudah ada dokter spesialis okupasi. Ya kan, spesialis untuk okupasi. Nah ini bagi perusahaan-perusahaan ya Pak ya yang memerlukan medical check up ya kan, nah itu khusus biasanya onsite ya kan di perusahaannya, kita sudah menyiapkan Pak, kita ada kedokteran okupasi ya kan. Jadi kita bisa datang ke bisa, perusahaan. Pak. Ya kan nanti tim dari kita ya akan ke sana gitu. Nanti akan menganalisa dulu nih permasalahan di perusahaan itu apa aja. Nah, nanti dokter yang akan menyimpulkan lah itu nanti dalam review seperti itu. Itu sudah ada kita ya. Baik, jadi ini yang jarang nih Pak gitu ya. Mungkin tidak semua rumah sakit nih yang punya dokter spesialis kedokteran okupasi gitu. Jadi kita sudah ada untuk perusahaan ya. Jadi untuk pekerja ya. Seperti contohnya ini Pak. Ini tambahan. Jadi kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja gitu kan. Nah, apakah pegawai ini sudah bisa kerja kembali atau tidak? Nah, itu kan sama dokter okupasi ini gitu. Nah, itu kita sudah ada Pak. Sudah ada. Ya kan sudah lengkap. Bisa datang ke sini atau dokter tim kita datang yang ke perusahaan. Ya, yang ke perusahaan. Jadi kita dievaluasi dulu, dilihat dulu ya permasalahannya seperti apa gitu ya kita. Tapi nanti akan lebih jelas lagi, nanti akan ketemu mungkin Pak ya di sesi berikutnya. Kita akan bahas tentang kedokteran okupasi itu Pak ya kan. Jadi nanti seperti apa sih gitu gambaran medical check up di perusahaan itu gitu. Tentunya paket-paketnya juga berbeda gitu kan dengan medical check up secara umum ya kan yang tadi sudah disampaikan ya Pak ya. Nah itu. Oh ya, tambahan lagi nih ya. Tambahan lagi. Dua nih namanya. Dua. Sekarang mumpung nih ya kan Pak, kita jarang-jarang nih bisa ketemu boleh. Ya kan. Pak, kita kan Al Ihsan salah satu untuk unggulan, pelayanan unggulan itu kan diabetes, ya kan? Nah, kita juga ada Pak medical check up untuk diabetes. Iya. Nah, tadi apalagi kalau misalnya dari keluarga itu sudah ada nih yang dominan riwayatnya ada. Ataupun tidak ada riwayat, nggak ada salahnya kalau kita cek diabetes karena diabetes itu kan berbahaya Pak ya, istilahnya berbahaya ya kan. Nah, karena menyerangnya semua sistem. Jadi ya itu tadi Pak, kita sudah siapkan medical check up untuk diabetes. Mengetahui sudah ada warning nih pra-diabetes atau udah masuk diabetes atau sehat. Mudah-mudahan sehat kan kalau diperiksa. Karena kan kalau kita periksa saya diabetes atau tidak kan mungkin orang berpikir oh hanya dicek gula darah gitu kan. Tentunya tidak itu saja gitu. Nah, di medical check up RSUD Al Ihsan sudah ada Pak lagi. Kita gitu ya. Dua teman. Iya. Ada lagi nggak tambahannya? Ada lagi? Sudah Pak, sudah. Nanti kita ketemu lagi pada sesi berikutnya Pak. Karena kalau waktunya kan kita hanya singkat nih Pak. Iya, betul, ya kan? betul. Nah, wargi sekalian tadi udah banyak dijelaskan oleh Bu Hartati, mulai dari paket-paket yang ada di kita, bukan hanya untuk perorangan, corporate, juga untuk haji, umroh gitu ya. Bahkan ada kedokteran okupasi yang bisa kemudian diakses oleh wargi sekalian untuk di perusahaan-perusahaan wargi sekalian. Juga tadi ada yang terakhir apa? Untuk medical check up diabetes. Ya. Nah tadi nomor terakhir tuh nomor kontak personnya siapa dan nomor berapa? Boleh ya, nanti bisa hubungi saya langsung ya Pak ya. Nanti bisa hubungi saya langsung atau nanti juga kita akan share ya beberapa kontak person gitu ya, biar nanti oh ya kalau misalnya saya nggak ini nanti ada satu yang menjawab gitu ya Pak ya. Nah itu jadi kalau untuk ke saya bisa ke 081 321 493 587. Ya sama Hartati. Sama Ibu Hartati. Baik, wargi sekalian, itulah tadi obrolan bincang kita pada hari ini tentang medical check up dalam rangka berupaya sehat dengan cerdik. Cek kesehatan secara teratur. Ya. Terima kasih Bu Hartati. Sama-sama. Dan jangan lupa wargi sehat sekalian untuk like, share, and
subscribe. Juga informasi-informasi bisa dilihat di sosial media kami, IG, Twitter, ataupun Facebook di @RSUD Alisan Provinsi Jawa Barat, atau bisa mengunjungi website kami di www.rsudalisan.jabarprov.go.id. Untuk konten edukasi silakan bisa lihat di YouTube channel kami RSUD Al Ihsan. Akhirnya saya Muhammad Zainal Arifin undur diri bersama Ibu Hartati. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga kita tetap sehat. Sehat diawali dari diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.